Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Faisal Andriansyah, asal amalan Sunan Kalijaga Cut Nyadin, berpangkalan di Mandwa, Kota Jambi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Pramuka dunia dan Pramuka Indonesia. Yang pertama, sejarah Pramuka dunia. Sejarah berdirinya Pramuka tidak terlepas dari riwayat hidup pendirinya, yaitu Lord Robert Smith Stephenson Baden-Powell of Gewel. Setelah mengikuti angkatan bersenjata Inggris, Baden-Powell menulis pengalamannya pada bukunya yaitu Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar ke berbagai negara dan berdirilah organisasi kepramukaan bernama Boy Scout. Pada tahun 1912, atas bantuan adik beliau, Agnes, didirikanlah kepramukaan untuk wanita dengan nama Girgwitz, yang kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Tahun 1916, berdirilah kelompok pramuka usia siaga yang diberi nama CUB atau Anak Serigala, yang dipedomani oleh buku The Jungle Box karangan Rudyard Kipling. Tahun 1918, Baden-Powell membentuk Rover Scout untuk mereka yang berusia lebih dari 17 tahun. Tahun 1922, Baden-Powell menulis buku bernama Rovering the Success, mengembara menuju bahagia. Pada tahun 1920, Baden-Powell menyelenggarakan Jambore Dunia pertama dan beliau diangkat menjadi Bapak Pandu sedunia. Di tahun yang sama, dibentuk Dewan Internasional yang diberi nama WOSM atau World of Scout Movement dengan anggota sebanyak 9 orang dan biro sekretariatnya berada di Inggris. Tahun 1958 dipindahkan ke Ottawa, Kanada, dan tahun 1998 dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Saat ini terdapat lebih dari 38 juta anggota pramuka yang terdapat pada 216 negara di dunia. Yang W, sejarah pramuka Indonesia. Masa penjajahan Belanda. Buku yang ditulis oleh Baden-Powell menyebar ke Belanda yang kemudian gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda. Kemudian didirikanlah namanya NIPF, Netherlands Indische Bevinders Vereniging, atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Tokoh-tokoh gerakan nasional mendirikan pandu untuk anak bangsa. Kemudian muncullah Pandifenders Indonesia. Pada tahun 1928, Kiai Haji Agus Salim mencetuskan ide mengubah nama Pandifenders menjadi Pandu. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat untuk bersatu semakin meningkat. Pada saat tahun 1931, terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah namanya menjadi BPPKI, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan dilarang keras karena ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Namun, idealisme dan semangat tetap menjiwai para pandu. Masa kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, terbentuklah Pandu Rakyat Indonesia di Solo, yang merupakan satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan tahun 1947 dalam kurun waktu 1950 sampai 1960, tumbuh lebih luas dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Hal ini menyebabkan Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepanduan di Indonesia pada tahun 1961 dan kemudian membuat keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan pramuka. Akhirnya, pada 14 Agustus 1961, Presiden memperkenalkan gerakan pramuka secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia dan diperingati sebagai Hari Pramuka Indonesia. Demikian sejarah singkat Pramuka dunia dan Pramuka Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.